Sayang. Untung kamu pergi lebih cepat. Kalau tidak, kamu akan susah bersamaku si pincang. Malevolent. Pengemis bau, kubudaya. Maaf. Maaf minta guna. Cuma bilang maaf terus selesai, mobilku rusak kau tabrak. Leluhurmu pun tak mampu ganti rugi. Sialan. Baru saja cuci mobil hari ini. Kuno delaji, jilat sampai bersih. Pergi sana. Ngapain ribut sama pemulung? Bau banget. Gak jijik tuh? Sayang. Kamu. Sayang, benar-benar kamu? Kenapa kamu masih hidup? Lepaskan. Salah orang. Lipas. Master Hill, kemana saja kamu selama ini? Kenapa kamu tidak mati? Shuheo. Lepaskan aku. Lupa. 3 tahun ini, tahukah kamu selama 3 tahun bagaimana aku bertahan? Perusahaan bangkrut, anak hilang, bahkan kakiku, jinjaku, dihancurkan debt collector. Semua karena utang 10 juta yang kamu tinggalkan itu. Kau belum sadar juga ya? Masih belum mengerti? Yanyon pura-pura mati. Untuk kabur darimu. APA maksudnya? Seperti yang kau lihat. 10 tahun menikah. Aku tahan dirimu 10 tahun. Setiap lihat wajah, aku mual tak tertahankan. Makanya, aku pinjam 10 juta. Pura-pura mati untuk kabur. Bayarkan SI bodoh ini. Warisi utangku. Wakakak. Zhang Yan, kenapa kamu jadi seperti ini? Apa salah Lin Guowei padamu? Kau ini Perekatya? Ibu sudah jelaskan segamblang ini. Masih ngejar dia? Hao. Rupanya kau tidak hilang. Anakku dibawa kabur olehmu. Sampai sekarang kau pikir, how enaknya? Kasihan sekali. How enak dan Shuhao. Memanggilmu ayah bertahun-tahun. Untung besar buatmu. Sekarang ngerti kan? Istri itu milikku. Anak itu juga punyaku. Utang 10 juta yang kau tanggung. Juga rencanaku. Nekat. Dasar pasangan brengsek. Curang kau berdua. Mau mati ya? Setiap kali melihat wajah, aku merasa sangat jijik. Anakmu adalah milikku. Ibuku sudah bilang, sejelas ini, kau masih mengejarnya. Aku masih hidup. Ini adalah perusahaanku. Tahun 2021. Tanggal 1 Juli, aku ingat persis hari itu. Sahabat Jiang Yan menelepon, bilang dia meninggal. Saat sampai di RS aku pingsan. Saat Suman, Kubertahu jenazahnya dikremasi. Lalu, aku tiba-tiba terlilit Hatang Moiran. Masih ada waktu, semua ini masih bisa diperbaiki. Surat wasiat dan sertifikat kematian sudah siap. Tinggal nunggu si tanduk hijau datang. Mazuk perangkap. Lin Guowei si bodoh ini. Pasti nggak nyangka. Warisan yang kutinggal untuknya. Semua pinjaman. Shuheo, setelah pura-pura mati, kita bisa hidup bersama. Hidup berkecukupan. Yanyan, kau menderita bertahun-tahun. Tenang saja. Setengah jam lagi, aku dan Hao akan jemput di krematorium. Membersihkan kesialanmu. Nek, ini, berhentilah bergerak. Kau sekarang mayat. Surat kematiannya aku yang buat. Kalau ada yang lihat kau masih hidup, karirku di RS tamat.
Sudah aman, asal Lin Guowei nggak lihat. Gelas ini, kumasukkan obat tidur double. Asal dia minum ini, dijamin tidur lelap. Sebentar lagi, ku beri suntik bius, agar dia nggak curiga. Kau memang perhitungan. Tenang saja, setelah aku bebas, 500 juta untuk... Iya, cepat berbaring. Ayo. Kamu pergi sekarang. Jangan sampai Lin Guowei lihat. Rencana kita hancur. Cepat pergi. Shuheo. Aduh, pergi sana. Kakak Guowei, cepat ke rumah sakit. Kakak Zhang Yan. Dia sudah tiada. Apa katamu? Aku segera ke sana. Cuma pura-pura mati belum cukup. Ayo kita main lebih seru. Hei lo, pemakaman Wansho, saya mau kremasi. Ya. Hari ini. Prioritas. Zhang Yan, di kehidupan kedua ini, lubang yang kau gali sendiri, kau yang terjeda. Sayang kau di mana? Kak Guowei. Turut berduka cita. Aku tidak percaya. Kemarin kita masih makan bersama, orang yang masih hidup. Tiba-tiba hilang? Aku juga tidak percaya. Dia kena stroke mendadak. Saya langsung menolong pun tidak sempat. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tak percaya dia pergi. Aku tak percaya dia meninggalkan aku dan Hao Hao. Sayang. Bengkan. Jangan bercanda. Lelucon ini tidak lucu, sayang. Jiang Yan, bicara, jangan tidur. Aku suruh kau bengkan. Kak Guowei, stop memukul. Kakak Jiang Yan sudah tiada. Hormati yang telah tiada. Aku tak percaya. Kalian berdua bohong padaku, main akal-akalan ya? Sudah kubicu jangan begadang. Kusuruh rutin cek kesehatan. Kenapa tak menuruti? Kau pergi, anak kita bagaimana? Ibu bagaimana? Aku bagaimana? Aku. Kak Guowei, jangan pukul lagi. Biarkan Kak Jiang Yan tenang. Surat Commission sudah dikeluarkan. Hadapi kenyataanlah. Dengan surat kematian ini, kremasimu sah secara hukum. Jiang Yan, saudarimu hebat ya. Ini pasti tidak benar. Orang baik-baik. Tiba-tiba hilang? Kak Guowei, orang mati tak bisa hidup lagi. Jangan terlalu sedih. Minum air untuk tenangkan diri. Di kehidupan sebelumnya, setelah minum air ini, aku pingsan tak jelas. Kukira karena kesedihan. Ternyata air ini bermasalah. Cepat pemakaman Kak Jiang Yan perlu diurus. Kau harus kuat. Kak Guowei, minum ini. Anggap saja mimpi. Untuk 500.000 itu. Maaf terpaksa. Sayang, tenanglah di perjalanan. Di kehidupan berikutnya, kita masih jadi suami istri. Ya Kak Guowei, kamu. Sabarlah menghadapi ini. Minumlah sedikit air. Kak Jiang Yan sangat baik selama hidupnya. Dia pasti tak ingin melihatmu begini, bersedih sampai seperti ini demi dirinya.
Dia memang sangat baik hati. Aku harus penuhi keinginannya. Jiang Yan pernah bilang padaku, jika suatu hari dia meninggal, dia ingin mendonasikan organ tubuhnya agar bisa membantu lebih banyak orang. Aku tak boleh langgar janjinya. Donor organ? Hello. Who's that donor organ? Saya ingin mendonasikan organ jenazah. Ya. Baru meninggal. Segera datang ke sini. Tidak boleh, Kak Guowei. Kenapa tidak boleh? Ini wasiat terakhir Jiang Yan. Aku harus tunaikan ini untuknya. Apa kamu tega biarkan sahabatmu pergi dengan penuh penyesalan? Bukan. Kak Jiang Yan tidak. Tidak ada apa. Tidak, aku hanya... Pokoknya tidak boleh donorkan. Aku perlu menelepon dulu. Aku takkan kalah dengan... Lin Guowei sudah gila. Dia mau donasikan jenazah Kak Jiang Yan. Aku tak bisa hentikan dia. Cepat datang. Tidak boleh donorkan. Apakah Anda keluarga? Saya. Saya Sumenya. Saya yang telepon tadi. Ini surat kematian istri saya. Dia sangat baik hati, selalu ingin melanjutkan hidup dalam Bentek Lane, membantu lebih banyak orang. Terima kasih atas pengorbanan mulia ini. Mereka yang tertolong akan selalu ingat kebaikan kalian. Saya mewakili keluarga yang tertolong. Terima kasih. Silakan tanda tangan. Tidak boleh tanda tangan. Senggel. Li Wanwan, jangan cari gara-gara. Sebagai dokter kamu harusnya tahu. Setiap menit yang terbuang akan turunkan peluang keberhasilan. Operasi donor organ. Ini main-main dengan nyawa orang. Kak Jiang Yan pernah bilang dia tak mau mendonorkan organ. Sepertinya dia tak anggap Kak sahabat terbaiknya, pemikiran terdalamnya, saja tak dibagi denganmu. Ini surat cinta istriku, sebelum meninggal. Di sini dia ungkapkan keinginan untuk donor organ jenazah. Awalnya, kami berencana ke pusat donor organ untuk tanda tangan. Sayang belum sempat. Mana mungkin Jiang Yan tulis surat cinta? Ini pasti palsu. Tentu saja aku yang palsukan. Pokoknya tidak boleh menandatangani. Surat ini palsu, tidak bisa dijadikan wasiat almarhum. Istri saya meninggal karena serangan stroke mendadak. Seperti ginjal, kornea mata, yang bisa didonasikan sudah semuanya. Kalau tidak bisa didonasikan, akan dikirim ke Universitas Kedokteran sebagai materi praktek anatomi untuk kemajuan ilmu kedokteran. Bagus sekali Tuan Lin. Semangat pengabdian Anda sungguh mengagumkan. Silahkan keluarga melakukan penghormatan terakhir kepada jenazah almarhum. Sayang, wasiatmu akan segera terwujud jika jiwamu masih ada di alam baka. Kau pasti bangga padaku. Sayangku. Selamat tinggal. Tidak boleh. Jangan didonasikan. Lin Guowei, kau sedang membungkam saksi. Membungkam saksi apanya? Dia sudah meninggal. Jiang Yan, stop donasinya. Semua Beranti C40. Minggir. Pergi sana. Ibu, Zhang Yan. Bajingan. Kau mau bunuh putriku? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Jiang Yan sudah meninggal. Benar, dia sudah tiada. Kau masih tak mau melepaskannya? Kau masih mau mencabut jantung dan ginjalnya? Mais moton tubunya. Apa bedanya dengan mutilasi? Komazi manusia apa bukan? Kau pembunuh berdarah dingin. Binatang. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Akutak pangka menantu. Seperti kau yang kejam ini. Aku akan lapor polisi. Kau akan kumasukkan penjara. donasi organ jenazah. Ini wasiat Jiang Yan. Ha. Wasiat macam apa ini? Kenapa akutak tahu?
Lingowe. Kau pikir kau siapa? Anak miskin dari desa. Berani-beraninya Yan menulis surat cinta, kalau bukan karena kasihan pada membantumu memulai usaha. Kau mungkin masih jadi kuli. Semua minggir dari sini. Siapa yang berani sentuh putriku hari ini, akan kuhabisi. Tuan Lin. Tak mengerti bahasa manusia, aku ibu kandung Yan. Aku yang berkuasa di sini. Danko, Mingir. Mulai sekarang, kau dan Yan. Takada Ubengan Lagi. Ebio, aku salah. Janggan merah. Mari, minum dulu biar tenang. Fahia, air itu ada obat tidur. Sudah kubilang, tanggal lahir kalian tak cocok. Sekarang kau tebas nyawa putri, masih berani berdiri di sini? Aku takkan pernah maafkan. Sekarang juga, menghilang dari pandanganku. Tapi ibu, Tapi apalagi? Aku. Ebio, Li Juan, tolong bantu. Dia pingsan karena kesedihan. Gimana ini? Rang kena kita kako belau. Bawa dia ke UGD. Bagaimana jika dia sesak napas? Hei, tunggu di sini. Jangan donasikan jenazahnya. Tenang, ibu mertua sudah memutuskan. Aku berani APA. Halo, pemakaman Wansho? Segera jemput jenazah. Zhang Yan, kau mungkin belum sempat berpamitan pada cinta pertamamu. Mau tahu setelah jadi abu? Masih dikenali mantan pacarmu? Sayal, Lin Gowe mau mengkremasi Jiang Yan. Zhang Yan, aku tahu kau belum mati. Aku juga tahu kau sudah selingkuh. Aku juga, Lin Wenhao bukan anak kandungku. Janggan Tekat, sebenarnya aku tidak membenci. Meski kau telah menyakitiku, menanggung utang puluhan juta, membawa uangku, kabur dengan pria itu. Membuat kakiku dipukul patah, membuat ginjalku dicuri. Akhirnya menabrakku dengan mobil. Membunuh untuk tutup mulut. Aku benar-benar tidak marah. Jadi aku akan memenuhi keinginanmu. Lakon harus dimainkan sampai tuntas. Kau suka pura-pura mati. Akan segera kukirimkan ke kremasi. Jangan menangis. Aku tidak panggil tukang rias jenazah. Nanti wajahmu jelek kalau menangis. Nanti saat masuk tungku pembakaran, baru boleh menangis sepuasnya. Sebenarnya sudah kuberi kesempatan. Kalau bukan ibumu yang menghalang. Dokter donor organ, saat pisau bedah menyentuh, akan ketahuan jantungmu masih berdetak kencang. Sayang sekali. Cepat angkat telepon, Lin Gowe. Bagaimana ini? Kalau Jiang Yan benar-benar dikremasi, mana bisa dapat 500 juta itu? Lihat sahabatmu sudah panik. TAPI. Aku sedang berduka kehilangan istri. Tak ada tenaga angkat telepon. Ini hal yang wajar. Pak supir, tolong lebih cepat. Mertuaku sedang mengejar kita. Dia ngotot mau mendonorkan organ istriku. Istriku cekat sakit semasa hijab. Kalau pisau menyentuh tubuhnya, dia pasti tidak akan tahan. Oh. Zhang Yan. Pesan terakhir untukmu. Jangan pernah sakiti orang baik.
Sudah kuatur, bisa dikremasi 2 jam lagi. 2 jam? Efek obatnya mungkin habis. Bisa tolong bantu pakai jalur VIP darurat? Aku ingin segera mengantarnya. Ini agak sulit. Sekarang bisa kremasi? Bisa, bisa, bisa. Ayo ikut saya. Ayah, kenapa hari ini kamu yang menjemputku? Kalau ketahuan pria itu, bagaimana nanti? Bahkan kalau dia tahu, percuma, mulai sekarang, kita adalah keluarga yang sah. Benarkah? Tentu saja benar. Ayo ikut ke krematorium, jemput ibumu. Boleh aku yang melakukannya? Aku ingin antar istriku terakhir kali. Baiklah, sepetlah. Jangan sampai ada yang lihat. Tekan tombol hijau dulu. Tombol merah untuk nyala. Oke, terima kasih. Sayang, tenanglah di perjalanan. Di mana? Di sini. Aduh, Cepat, 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 di sini. Anti-camp. berhenti. Cepat hentikan. Pergi sana. Ada APA? ITU, Tante masih ingin bicara dengan kakak Jiangyan. Sebentar, tunggu sebentar lagi. Pergi. Berani-beraninya diam-diam, mengkremasi Yan sendirian. Apa niatmu sebenarnya? Ibu tiba-tiba pingsan, khawatir mayat bisa membusuk. Jadi buru-buru, ke crematorium. Cepat pergi. Kau bencana yang membawa sial. Kotak berak tinggal di. Lokasi kremasi. Aku yang akan antar putri. Aku suaminya, kenapa aku tidak berhak? Pokoknya kau tidak boleh di sini. Nanti putri tidak bisa reinkarnasi. Cepat minggir. Kalian ribut apa? Kalau mau ribut, pulang. Krematorium bukan tempat buat main-main. Masih ada antrian. Minggir semua. Kau. Ibu, kalian begini, bikin Jiang yang tidak tenang. Sudah kusuruh pergi. Tu lia? Lin Guowei, keluar. Tante sudah bilang. Sio kalian tidak cocok. Hal seperti ini lebih baik percaya ada daripada tidak. Aku yakin kakak Jiangyan tidak akan marah. Wan, kalian tidak tega kremasi Jiang Yan, biar aku jadi jahatnya. Cepat enyah, satpam. Usir dia. Usir. Kami datang menyembuh. Cepat matikan api. Jiangyan masih di dalam. Dia masih hidup. Putriku. Putriku. Cepat padamkan api. Yanyan. Yanyan. Kalian gila apa? Incinerator tidak akan berhenti sebelum semua terbakar. Ini tombol pengapian. Semakin ditekan, apinya makin besar. Saya tidak mengerti kenapa buru-buru. Yanyan. Yanyan anak. Anakku. Istriku, ibu datang mengantar. Tenang saja. Aku pasti jaga dia baik-baik. Ninek, mana mama? Pria ini, kenapa masih di sini? Dosa ini dosa. How. Sini berlutut. Mama. Sudah pergi, dia meninggalkan kita. Pergi? Mau kemana? Tante. Mama saya kemana? NAK, mamamu, ada di dalam incinerator, mengawasi kita. Cepat sujud ke mamamu. Minta dia lindungi kesehatanmu. Belajar yang rajin. Die in seiner Arthur.
Nenek. Mamaku. Kenapa ada di situ? Ini tidak sesuai Yanyi. Aku mau mama. Kau teman Jiang Yan ya? Bawa petasan untuknya. Terima kasih. Jangan-jangan. Ibu, cepat keluar. Hao. Dazar Bajangan. Kami telpon. Kenapa tidak diangkat? Kenapa? Kau yang bunuh putriku. Bajangan. Kubunuko. Matiko. Bu, apa yang kau bicarakan? Jiang Yan sudah tiada. Yang kupikirkan hanya masa depan Hao. Bagaimana keluarga kita? Mana sempat angkat telepon? Kaulah pembunuh putri. Kubua Kogantinyawa. Bapak Ibu, tolong tenang. Benar Bu. Jiang Yan stroke mendadak. Bukan salahku. Tanya Li Zuanjuan. Dia yang merawatnya saat di rumah sakit. Surat kematian darinya, benar kan? Bukan. Aku. Yanyan sebenarnya masih hidup. Kenapa bilang dia mati? Kembalikan putriku. Ini bukan urusanku. Kita sudah sepakat. Aku hanya bius dia. Sesuai permintaan. APA. Jiang Yan masih hidup? Handerson, tadi sepertinya ada teriakan dari incinerator Kukura Saladenga. Jangan-jangan dia masih hidup? Aku hanya membius Jiang Yan. Nanti dia akan bangun. Ini salahmu, kau pembenar. APA. Jiang Yan dibakar. Dalam keadaan sadar, kau membakarnya hidup-hidup. Li Juan, keterlaluan. Bercanda tidak lihat situasi. Stroke kok pakai bius? Surat kematian ini ada tanda tangan. Berani sekali kau bercanda. Gila kau ya? Aku. Sudah, jangan ribut, cepat bawa ke rumah sakit. Kau yang bikin dia pingsan. Tanggung jawab. Jika terjadi apa-apa pada ibuku, kau akan kuhabisi. Aku tidak akan tinggal diam. Awalnya mau sembunyikan dari Hao, tapi gagal juga. Besok aku akan adakan untuk Jiang Yan upacara peringatan. Undang saudara untuk genuine. Hello, Penggakrawang. Saya mau konsultasi soal surat wasiat Jiang Yan. Ini sangat mendesak. Permainan baru saja dimulai. Besok debt collector akan datang. Utang puluhan juta bagaimana kalian mau lunasi? Direktur Lin, Anda sendiri yang mengantar barang? Ini Simiwa Kekeon. Pengetahuan adalah kekayaan. Mari kita bahas tentang istri saya, Menjina Suratwasiat. Menurut wasiat Ibu Jiang Yan, isi surat wasiatnya menyatakan, Anda satu-satunya ahli waris, yang berhak mewarisi seluruh harta. Wasit telah disahkan notaris, memiliki efek hukum yang sah. Pengacara Wang. Saya ingin meminta bantuan, mendata aset atas nama Jiang Yan. Besok di acara peringatan Jiang Yan, serahkan kepada saya. Tidak masalah, besok pasti saya berikan. Oh ya. Jika istri saya memiliki utang atau pinjaman, jangan diumumkan di depan umum, agar kerabat-kerabat tidak bergosip di belakang. Istri saya selama hidup selalu menjaga gengsi, saya ingin dia pergi dengan terhormat. Baiklah. Selain itu, tolong siapkan beberapa kontrak pembagian warisan. Walau Jiang Yan, mewariskan Simiwa pada saya. Tapi saya tak bisa senaknya membiarkan mertua terlantar, benar bukan? Benar. Direktur Lin sangat bijak. Saya akan segera urus. Jiang Yan, di kehidupan sebelumnya, sehari setelah kau pura-pura mati, debt collector langsung datang, hingga mematahkan kaki. Di kehidupan ini, uang sudah di tangan saya, lihat bagaimana kalian kabur. Orangnya menghilang, uang pun habis, sebagian orang, pasti mulai panik.
Semua sudah berkumpul. Saya mau berbicara sebentar. Terima kasih sudah mengantar Yan. Nasib nenek tua ini malang. Hanya punya satu anak perempuan. Dangon Suzapeya. Membesarkan putri saya. Tapi Lingowe. Si pembawa sial ini membunuhnya. Bagaimana mungkin saya, nenek tua kesepian ini? Hidup selanjutnya bagaimana? Ebio, mengapa bicarakan ini di saat seperti sekarang? Bicarakan di rumah saja. Tidak. Harus di sini dan sekarang. Semua tolong nilai keadilan. Lingowe. Dia membunuh putri. Bukankah dia harus merawat di hari tua saya? Ebio, bicara begini sekarang. Memalukan Zhangyan. Malu apa? Yang malu bukan saya. Jangan bilang saya menghalangi pernikahan keduamu. Berikan saya sejumlah uang. Maka sejak itu, jembatan untuk jembatan, jalan untuk jalan. Takada Ubangan Lagi. Ibu, perkataan ini, Anda. Berapa yang ibu mau? 1 juta yuan. 1 juta. Mazala. Direktur perusahaan seperti Anda. 1 juta yuan. Bukan Jean Labezard. Quand? Lagi pula perusahaan ini adalah warisan Yan kami. Bersama kamu buka usaha. Aku minta 1 juta, bukan masalah. Ebio, perusahaan kami cuma bimbel biasa. Minta keluarin duit segini. ITU mustahil. Kamu kenapa? Enggak mau kasih ya? Kan sudah kubilang menantu tak bisa diandalkan. Hidupku sengsara sekali. Anakku sudah tiada. Menantu memperdayaiku yang janda tua sebatang kara ini. Masih adakah keadilan di dunia? Yan Yang. Cepat bangun lihat. Kamu dapat lelaki. Macam apa ini? Gvovai. Kamu tidak boleh begini. Siu Qin cuma punya Jiang Yan yang dinikahkan denganmu. Kamu harusnya jadi anak bagi Siu Qin. Ibu ini harus kau akui. Dana pensiun harus kau berikan. Bibi, bukan itu maksud. Bu, gini sawah. Aku nggak nikah lagi. Aku anggap ibu sebagai ibu kan. Aku rawat ibu sampai tua. Setiap bulan kasih uang saku. Setuju kan? Tidak boleh. Sama sekali tidak. Aku. Tak boleh membebanimu. Jangan membebaniku. Omong doang manis. Takut ditagi utangnya? Ibu takkan membebani. Aku pasti merawatmu sampai akhir. Besok jemput ibu ke rumah. Tinggal sama-sama aku. Aku yang rawat. Tidak. Tidak. Aku minta 1 juta. Kalau enggak kasih, besok aku bawa Yanyan ribut ke kantormu. Bimbelmu mau tutup saja. Ibu bilang, Bagaimana? baik. Ikuti kemauan ibu. 1 juta itu. Tunggu dulu. Wan. Kamu juga antar Jiang Yan? Carry tempat duduk sana. Acara sebentar lagi mulai. Bukan, aku mau tagih utang. Kakak Jiang Yan utang 500.000. Kak Gowe. Bayar utangnya. Apa katamu? Kak Gowe. Kakak Jiang Yan utang 500.000. Sekarang dia sudah tiada. Jangan sampai uangku hilang. Seluruh warisan Kak Jiang Yan diberikan padamu. Maka 500.000 harus kau bayar. Logikanya benar. Tapi ada surat hutang? ITU, hanya janji lisan dari Kak Jiang Yan. Kami berteman lama. Aku percaya padanya. Tidak ada bukti. Ada riwayat transfer? Transfer. Kak Gowe. Terus terang saja. Dia janji kasih Wubai review. Untuk mencuri obat bius. Li Juan, jangan ngaco. Untuk apa Jiang Yan butuh obat bius? Lajapila. Obat bius mana seharga 500.000? Obatnya memang tak segitu, tapi ada yang lapor diam-diam. Aku dipecat dari rumah sakit. Semua RS membelajklistu. Kak Gowe, aku bergantung pada 500.000 ini. Jangan ingkar janji. Aku tak peduli. 500.000 apaan? Lingowe. Kasih dulu 1 juta. Time. Cash flow Satu perusahaan minta 500.000. 1 minta 1 juta. Aku hanya bisa penuhi 1. Bu. Tunggu beberapa hari lagi. Jangan mempermalukan Jiang Yan di depan orang lain. Tidak, aku tak peduli. Harus hari ini. Bu. Hau, kamu kemana saja? Aku cari kamu lama sekali. Hau ikut aku saja. Dia masih kecil. Aku khawatir dia tidak bisa menghadapi. Terima kasih sudah jaga Hau. Bukan begitu. Sebenarnya aku datang minta uang. Jiang Yan juga punya utang? Bukan itu masalahnya.
Jiang Yan mewariskan semua hartanya ke kamu. Aku datang minta biaya nafkah Hau-Hau. Biaya nafkah Hau-Hau, apa urusannya denganmu? Meski Jiang Yan sudah tiada, anakku sendiri, aku bisa rawat sendiri. Tidak. Sebenarnya, Hau-Hau adalah anakku. Apa katamu? Tenang dulu, lepaskan. Lepaskan. Berani-beraninya di depan anakku, mau main tangan? Jelaskan semuanya, atau aku tidak akan diam. Aku dan Jiang Yan teman kecil. Aku cinta pertamanya. Kami pisah karena salah paham kecil. Akhirnya kami berpisah. Kamu memang menikahi Jiang Yan. Tapi sebenarnya, Hau-Hau anakku dengan Jiang Yan. Omong kosong. Paman berkata benar. Mama sudah memberitahuku. Lihat hidung dan mataku, sangat mirip kan? Ayahku tidak berbohong. Apa panggilanmu tadi? Jangan nakuti anak. Jiang Yan merasa bersalah padamu, makanya dia mewariskan. Semua hartanya ke kamu. Tidak. Aku tidak percaya. Hau-Hau, kamu sendiri bilang, siapa ayahmu sebenarnya? Ayah. Sudah kuduga kau tak percaya. Ini laporan tes DNA. Ini palsu. Jiang Yan tidak mungkin mengkhianatiku. Dia sangat mencintaiku. Jiang Yan Buetalasan. Tes ini dari rumah sakit kami. Terima kenyataan saja. Kalau begitu, masalah biaya nafkah ini. Kamu selingkuhi istriku, malah minta uang dariku. Lin Wenhao, Kamerala, akulah ayah. Paman, kau bukan ayahku. Namaku Wu Wenhao, bukan Lin Wenhao. Wu Wenhao. Baik. Bagus. Kalian hebat semua ya. Bagaimanapun Hau-Hau, kau yang besarkan, dia masih kecil, semua butuh biaya. Berikan la nafkah Yang Ponta. Jika Jiang Yan tahu anaknya, hidup kekurangan begini, dia takkan tenang di sana. Kau mau berapa? Kamu yang kerja di bimbel, harusnya paham, pendidikan anak itu paling banyak makan biaya. Bagaimana kalau kamu kasih 1 juta dulu? 1 juta. Mending rampok saja, aku tak punya uang. Jangan bicara begitu. Yanyan sudah wariskan hartanya. Jangan biarkan cucuku menderita. Betul. Bimbel itu kan buatan kakak Jiang Yan dan kamu. Sekarang semua jadi milikmu. Wajar jika kamu berikan sebagian. Dengar dari Jiang Yan. Perusahaan sudah punya cabang. Dia pegang setengah saham. Nilainya minimal 2-3 juta. Aku tidak mau banyak. Hanya ingin Hau-Hau tumbuh bahagia dan sehat. Aku tak peduli. Tak ada uang. Director Lin. Warisan Nyonya Jiang Yan sudah selesai dihitung. Hardwares and Mendiang Nyonya Jiang Yan. Sebagian besar adalah saham perusahaan. Menguasai 51% saham perusahaan. Nilai estimasi sekitar 2,5 juta. Tapi, Direktur Lin, warisan istri Anda. Semua d'Engarcan? 2,5 juta loh. Pas sekali. Saya dapat 1 juta. Hau-Hau dan ayahnya 1 juta. Ruan 500 000. Itu cuma estimasi, bukan uang tunai. Meski perusahaan dijual, butuh waktu juga. Tidak bisa. Hari ini juga. Saya juga mau. Benar. Anak tak boleh susah. Dana ini penting. Sudah. Uang mulu sehari-hari. Mending perusahaan dibagi. Lagi pula perusahaan ini, semua milikku sendiri. Pengacara uang, bawa kontrak. Mau? Tanda tangan saja. Jual sendiri sahamnya, isi nominal sendiri. Tidak mau? Ya sudah, saya tak punya uang. Gimana ini? Saham Kak Jiang Yan sudah digadaikan. YK. Kita tak bisa lawan rentet. Saham Jiang Yan meski digadaikan, masih ada bagian Lin Guowei. Kita jual sahamnya, sama berharganya. Benar-benar. Baik, kita tanda tangan. Mohon saksikanlah. Setelah tanda tangan, saya Lunas dengan Mirka. Tak ada hubungan lagi. Mulai sekarang, jalan masing-masing. Berpisah jalan. Kami juga ingin lepas darimu. Sudah ditanda tangani. Lingowe. Sekarang menyesal pun terlambat.
Kau jalani jalan lebar, aku lewati jembatan sempit. Untuk apa menyesal? Semoga kalian tak menyesal. Jiang Yan, keluar dan bayar utang. Berhenti. Kalian siapa? Ini bukan urusanmu. Minggir, Jiang Yan, cepat keluar. Utang apa? Kenapa saya tak tahu? Apa yang terjadi? Ngapain lihat saya? Bukan urusanku. Jiang Yan, kesabaranku terbatas. 5. Berhenti teriak. Jiang Yan sudah meninggal. Maddie? Maddie. Transaksi yang kubuat. Setahun ada 80-100 kasus. Pura-pura mati sudah biasa. Jiang Yan, cepat keluar. Dia benar-benar meninggal. Ini surat kematiannya. Mau lihat? Benar mati. Sialan, orang tuanya mana? Suami dan anaknya? Cari tahu, siapa pewaris? Warisan Jiang Yan, suruh dia bayar. Tak mau akui, potong jarinya. Saya. Tak perlu cari. Warisan Jiang Yan Intudia. Ibu. Maksudmu apa? Jangan panggil aku ibu. Sudah kami katakan tadi, kita sudah square. Dia orangnya. Lin Gowei, cari dia saja untuk menyelesaikan ini. Benar, tak ada hubungannya dengan yang lain. Warisan Jiang yang diberikan padanya. Apa maksud kalian? Berkonspirasi menjerumuskanku? Jiang yang mewariskan semuanya. Kepadamu. Ya. Pengacara bisa membuktikannya. Pengacara Wang, jelaskan wasiatnya ke bos. Kami baru saja mendengarnya. Jangan berbohong. Memang ada surat wasiatnya. Lihat ini, 5 juta. Plus bunga jadi 5,5 juta. Liu Sekre. 5 juta? Kok bisa hutang segitu banyak? Jangan bicara omong kosong. Kertas putih dan huruf hitam tertulis di atasnya. Tanyakan saja apakah Anda mengakuinya. Jika Anda tidak mengenalinya, aku akan memberimu kulit Venus. Ini adalah tulisan tangan Kang Yan. Kontrak ini, saya pikir. Menghitung Anda. Kenali. Bayar saja. Saudara pergi dengan uang. Aku mengakui bahwa kontrak itu benar, tapi aku tidak punya uang. Beraninya kau bermain denganku. Hengkap, dia akan jujur dengan satu jari. Kang Yan berutang uang, mengapa saya harus membayar kembali? Kalian mencarinya. Kang Yan sudah mati. Kau biarkan aku turun untuk menemukannya. Anakmu gila. Jangan bicara omong kosong. Tunggu sebentar, beri aku 10 detik. Tidakadil, beri aku 10 detik. Garrus. Beri dia waktu 10 detik. Lihat trik apa yang bisa Anda mainkan. Lin Gowei. Ini adalah retribusi. Kau membunuh putriku. Aku akan membayar putriku. Jika kamu punya uang, keluarkan saja. Jangan sampai menderita daging. Paman, jangan mencoba melarikan diri. Melarikan diri pasti tidak bisa melarikan diri. Mirik kapannya? Akan mematahkan kaki Anda. Ini dia. Kang Yan, Bankan, jelaskan kata-katanya dengan jelas. Tidak mustahil. Aku melihat sendiri. Sister Jiang yang dikremasi. Bagaimana bisa? Yeong Yeong. Ibu. John Yeon sudah pergi. Anda bahkan tidak membiarkan tubuhnya pergi. Apa yang ingin kau lakukan? Zhang Yan Bankan, aku tahu kau sudah bangun. Jangan paksa aku untuk mengipasi kau. Hei, jangan pukul. Hei. Et Yeong Yeong. Komanusia a tout tué. Zhang Xiuqin, di mana kau bernyanyi? Terima kasih. $500. Berikan aku kembali. Tidak ada waktu untuk melihat akting Anda. Kau, bukankah kau menipu uang? Uang kembali. Uang kembali.
Ah tidak seperti ini. Aduh Yanya. Kenapa kau masih hidup? Lingowe. Anda mengatakan sesuatu. Apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Apa yang saya katakan? Kau tidak senang kalau Kang Yeon masih hidup. Anakmu benar-benar sudah bekerja keras. Kang Yeon, kan? Kau bisa menyembunyikannya. Tidak, bukan? Tidak ada yang tidak. Tanyakan saja kau punya uang. Jika Anda punya uang, bayar kembali. Jika tidak ada uang. Hah? Aku bukan Kang Yeon. Hanya saja aku terlihat seperti. Aku bukan Kang Yeon. Jangan mencariku. Kau bukan Kang Yeon. Ya, aku bukan Jang Yeon. Sertifikat kematian ada di sini. Bagaimana saya bisa menjadi Jiang Yan? Ah, ya. Dia bukan putri. Putriku telah dikremasi. Istri, kau Tiger. Kau bukan Kang Yan. Li Juan mengatakan bahwa penyelamatan Anda gagal. Sertifikat kematian. Aku akan membawamu ke rumah duka. Saya menemukan Anda masih bernafas di tengah jalan. Lalu aku melihat membakar Yeon. Kau membakar Jiang Yan. Tidak ada di dunia. Kang Yeon, orang ini. Apa yang kalian bicarakan? Itu pembunuhan. John Yeon dan bernapas. Bagaimana aku bisa membakarnya? Jelas itu adalah api kalian berdua. Dan seorang pria besar berdiri di sini. Tidak bisa membuka mata dan berbicara omong kosong. Apakah saya masih bisa salah? Bukan siapa Yanyan. Xiao Huang yang berkeliaran di lantai bawah. Kemasyan yang minadian. Aku akan mengambil mayat. Penggakra Raja. Aku ingin bicara hal-hal tentang kehendak Jiang Yan. Lingowe Camus. Aku ingin memberikan kejutan. Tanpa diduga. Kalian punya banyak hal menyembunyikan aku. Kau sakit. Tidak ada yang siap untuk kejutan. Aku bukan Kang Yeon. Anda terus mengatakan. Kakak laki-laki. Aku benar-benar bukan Kang Yeon. Kalian mengakui orang yang salah. Aku mohon kalian biarkan aku pergi. Jangan makan anger. Makan baik-baik saja. Dia memberiku. Bukankah kakak laki-laki? Aku bukan Kang Yeon. Aku benar-benar bukan Kang Yeon. Biarkan aku pergi. Kau harus jujur padaku. Jangan repot-repot mendengarkan omong kosong. Sertifikasi wajah berhasil. Itu pasti ponsel yang salah. Aku tidak. Kau bukan. Aku benar-benar tidak. Kau bukankah? Jangan pukul kakak. Aku salah. Sekarang bukan Jiang Yan. Aku adalah. Aku Kang Yeon. Kau bilang begitu baik. Jika Anda mengakuinya, bayar kembali. 7 juta. Bukankah 5,5 juta? Saudara beberapa tangan. Jangan bekerja keras. Jangan bicara omong kosong. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak punya uang. tidak, bukan? Maksudku. Aku punya sertifikat kematian. Akun juga terjual habis. Dalam pengertian hukum, tidak lagi. Siapa yang mewarisi warisan saya? Siapa yang harus membayar uang ini? Bagaimana? Kau ingin aku mengembalikannya pada... Lin Guowei. Jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan dirimu karena bodoh. Warisan saya tidak begitu baik. Suami dan istri kita, kau sangat menyakiti. Aku bilang padamu. Aku tidak mengambil satu poin pun dari waral. Kau kentut, pengacara Wang. Warisan saya. Tapi dia katakan, kau bilang, apakah Lin Guowei mewarisi semua waralku? Uang ini, haruskah dia mengembalikannya? Pengacara Wang. Anda mengatakan. Nona Jahe. Surat wasiat Anda benar dan valid. Tapi Tuan Lin. Dan memang tidak ada mewarisi warisan Anda. Tidak mungkin. Di mana warisan saya? Tepat. Pacar ibumu dan milikmu. Pekar, sudah ditandatangani. Kontrak distribusi warisan. Warisan bersama. Semua warisan Anda. Tapi Tuan Lin tidak meminta APA pun. Apa maksudmu? Kami baru saja menandatangani kontrak pembagian saham. Perjanjian distribusi warisan. Aku perlu membaca ketentuan dan Pinjaman itu. ya, secara hukum, pinjaman Nona Jang Yeon dan kau mewarisinya. Dan Mr. Lin. Tidak ada hubungan. Aku tidak mau. Saya tidak ingin mewarisi pinjaman.
Jangan bodoh. Kontrak akan berlaku segera setelah ditandatangani. Tidak ada gunanya jika kau merobeknya. Kang Yan, ya. Suster Jiang Yan masih hidup. Surat wasiat tidak ditetapkan. Mengapa saya harus mewarisi? Apa yang berisik? Saya tidak peduli siapa yang membayar. Saya datang untuk meminta uang. Aku akan pergi dengan uang. Tidak ada uang. Tangkap anak ini. Aku tidak mau. Ayah menyel amatkan saya. Jiang yang membayar. Tidak masalah jika kau berpura-pura mati. Hanya melihat anakmu. Bisa kau berpura-pura mati. Aku mohon kau melepaskan anakku. Setidaknya anak itu tidak bersalah. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan uang. Kau lepaskan anak. Tidak ada uang untuk datang. Pertama memotong salah satu jarinya. Tanyakan padanya apakah dia punya uang. Jangan. Jangan. Lin, go away. Kau masih bukan pria. Putramu akan dipotong. Cepat ambil uangnya. Apa yang gila? Aku tidak menyakiti anakku. Tutup mulut. Sudah dipakai untuk Lao Zu, topi hijau besar, dan wajah berteriak di sini. Jangan berpikir aku tidak tahu. Serigala bermata putih kecil kau dan anak pezana. Saya pa. Siapa bilang? Anda pasti telah ditipu. Go away. Ini bukan saatnya untuk bertarung. Anda harus membayar, atau anakmu menjadi cacat. Aku akan membencimu seumur hidup. Aku ditipu. Tes ayah juga berbohong padaku. Gue ini palsu. Kau percaya padaku. Hau benar-benar putra. Wu Shuhao, kau mengatakan sesuatu. Aku benar. Ini saat aku, jangan lupa tentang Jiang Yan, ingin merawat anak-anaknya. Sebenarnya Hau adalah darah dan daging. Tes ayah adalah penipuan saya. Gue, kau mendengarnya. Hau adalah anak. Kau tidak bisa. Lihat dia. Ambil uang untuk menyelamatkan Hau. Ayah, selamatkan aku. Selamatkan aku. Lihatlah hidung ayah dan anak ini. Seberapa mirip mata. Tidak terlihat seperti itu. Tidak seperti itu. Ayah, selamatkan aku. Hau memanggil ayahmu. Tidak mendengar. Cepat ambil uang. Jika kuku saya, Luka Bulu. Aku belum selesai denganmu. Tidak mendengar. Saya. Anak itu berteriak ayah. Kalau begitu biarkan ayahnya membayar. Apa hubungannya dengan saya? Jika kau sedang terburu-buru, Anda bisa membayarnya. Langgowe. Kau tidak punya, bukan pria. Putramu semua digertak seperti ini. Anda tidak akan membayar Anda. Tidak bisa bicara omong kosong. Laporan tes ayah. Ini Li Juan. Mereka diidentifikasi oleh rumah sakit. Aku tidak bisa mengenalinya. Anda. Saudara Guowei, saya berbicara tentang bermain. Jangan menganggapnya serius. Anda harus membayar. Kalau tidak, mereka benar-benar akan melakukannya. Siapa yang terburu-buru? Aku tidak terburu-buru. Berhenti. Go away, aku bersumpah. Hau benar-benar putra. Kau tidak bisa peduli padanya. Benarkah? Ini adalah pengakuan tes paternitas. Sebelum kau mengatakan itu, identifikasi itu palsu. Tidak masalah, ini benar. Kau sudah tahu. Jika Hau ingin mengenaliku, tentu saja aku tidak akan peduli. Bagaimanapun, ia telah membesarkan selama lebih dari 10 tahun. Bahkan batu harus panas. Tapi beberapa orang panggil pamanku begitu aku masuk. Putra seperti itu, aku tidak berani mengakuinya. Lin, go away. Banyak omong kosong. Aku tidak peduli jika dia jenis pria mana. Lagipula dia adalah kau. Putra Kang Yan. Satu kalimat. Aku akan bertanya, kau punya uang. Ibu menyel amatkan saya. Ibu. Kaya. Ibu mengeluarkan uang. Selamatkan Hau. Dia adalah cucu Anda. Kau paling menyakitinya. Aku tidak punya uang. Kau bilang sebelumnya. Kau akan segera kaya. Aku senang. Hanya tangan menghabiskan uang. Shuhao, Anda harus memikirkan cara. Ambil uang dan keluar. Itu anakmu. Aku harus kawin lari dengan pekerjaan juga berhenti. Bagaimana dengan uang? Hau adalah anakku. Aku lebih cemas dari... Wan. Kau adalah saudara terbaikku. Anda membantu. Aku hanya meminjamnya. Aku membiarkan Hau mengenalmu sebagai ibu baptis.
Aku benar-benar tidak punya uang. Hal-hal tentang narkotik. Rumah sakit harus meminta saya bertanggung jawab. Kalau tidak, aku tidak akan menarik wajahku hari ini mencari Guowei untuk uang. Karena kalian semua sudah mati, saya tidak peduli. Bagaimanapun, kalian mewarisi warisan saya. Hutang, cepat atau lambat, itu akan jatuh di kepala. Kakak laki-laki, kau meminta uang. Mereka mewaris, dan harus mewarisi pinjaman saya. Kentut, kau meminjamku. Tentu saja aku mencari uang. Jangan bicara omong kosong padanya. Memotong sehari-hari. Dia akan jujur. Berhenti. Hei, aku punya ide. Guowei, aku tahu kau yang terbaik. Cepat ambil uang, selamatkan Hao-Hao. Aku pasti akan. Hiduplah dengan Anda. Kakak laki-laki, karena dia sangat mencintai putranya, biarkan dia menggantikannya. Jangan main-main. Memotong lebih menyakitkan. Berhenti, saya punya uang, saya punya uang. Baik, akhirnya memberimu kesempatan. Ambil uang. Uang tidak ada pada saya. Perusahaan gudang di gudang. Aku meminjamkan uang, semua di gudang perusahaan. Aku akan membawa kalian. Yeong, apa Yong Gondak attaquant itu benar? Uang disimpan di gudang perusahaan. Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Saya khawatir Anda tidak yakin. Jangan khawatir. Lunasi pinjaman ini. Masih banyak uang yang tersisa. Cukup untuk menghabiskan sisa hidup kita. Kakak Zhang Yan, Anda lihat, aku 1,5 juta. Tidak berterima kasih. Jangan hubungi nanti. Aku tidak memiliki saudara perempuan. Aduh, saudara perempuan Jiang Yan, aku salah. Tidak ada cara. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan uang. Dijanjikan 1,5 juta. Aku akan memberimu. Apa yang terjadi di masa depan. Jangan datang padaku. Terima kasih, Jiang Yan. Akhirnya lancar. Ambil uangnya. Keluarga kami pergi ke ladang. Masih booming. Salahkan Lin Guowei karena terlalu kejam. Lembut dan keras tidak makan. Ya, menyalahkan dia. Aku memanggil ayahnya. Dia tidak menyelamatkan saya. Ashui, Anya, kita malami. Jangan lakukan itu. Membuang sarang itu. Dan meninggalkan dia untuk membayar kembali. Baik, saat itu dia, penagihan utang, para tenggen para keki, hanya memberi kita hal-hal. Cepat keluar dari mobil. Apa yang kau lakukan di sini? Sembunyikan uang Anda di sini. Bagaimana kalau hilang? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bicara omong kosong. Aduh. Kakak laki-laki, uang ada di dalam. Bagaimana dengan uang? Bagaimana dengan uang saya? Bagaimana dengan uang saya? Kan Yip, kau bilang uang itu disembunyikan di gudang? Yeong, Pikirkan baik-baik. Apakah Anda menaruh uang? Sembunyikan tempat lain. Pasti tidak salah. Hanya bersembunyi di sini. Bagaimana dengan uang saya? Saya pikir Anda lelah. Berani bermain dengan Lao Tzu. Kakak laki-laki. Untuk Lin Guowei, itu pasti dilakukan oleh Lin Guowei. Maken, nasi bisa dimakan tanpa pandang bulu. Tidak bisa bicara omong kosong. Aku hanya bertanya pada apa yang harus dilakukan jika uang itu disembunyikan di sini. Kau bilang itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang datang padaku untuk apa? Itu kau. Hei, Kunci lain ada di sana. Itu yang kau lakukan. Anda mengembalikan uang saya. Kang Yan, pinjaman. Kau tidak memberitahuku. Hanya Anda yang tahu tentang menyembunyikan uang. Warisan tidak ada hubungannya dengan saya. Bahkan putraku bukan. Sekarang Anda kehilangan uang. Kau sakit. ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan repot-repot. Saya berbicara dengan Jiang Yan hari ini. Obrolan yang bagus. Kakak laki-laki. Bagaimana dengan uang? Itu dia. Kalian menangkapnya. Dia adalah suamiku. Dia ingin membayar saya. Sampai mati. Setelah membesarkan putra selama 10 tahun. Bukan miliknya. Bahkan sekarang aku memotongnya. Dia harus bertepuk tangan. Biarkan dia membayar kembali. Kau menganggap aku sebagai orang bodoh. Yeong. Tolong. Berhenti memukul.
memukul sampai mati. Jika aku tidak salah, kebijakan baru dalam pendidikan akan segera keluar. Industri bimbingan ekstrakurikuler. Mengantar bencana, aku harus segera. Saham di tangan dijual. Terbaik, biarkan Jiang Yan mengambil alih. Tuan Lin, apa yang kau cari? Kau bekerja keras, ini adalah biaya komisi. Selain itu, aku masih punya perusahaan, 49% saham, ingin menembak sesegera mungkin, harga rendah tidak masalah. Kuharap kau bisa, Pengakra Bertendak, bantu publisitas. Perusahaan Anda beroperasi dengan baik. Dan Industry Panas. Itu sebabnya. Perusahaan ini. Aku mulai dengan Jiang Yan, tapi apa yang dia lakukan? Itu benar-benar membuat saya sedikit kedinginan. Melihat perusahaan ini, akan memikirkan dia. Presiden Lin sangat mencintai, sangat mengagumkan. Aku akan membantu. Kau persiapkan kontrak, besok kita akan membahas. Oh, benar. Mohon Anda beritahu Kang Yeon, bagaimanapun, perusahaan ini memiliki setengah dari dia. Baik. Aku akan memberimu 1 hari untuk mengumpulkan uang, atau mengembalikan uang itu. Mari kita bersihkan, atau menambahkan hipotek. Saya memiliki banyak rahmat untuk Anda selama beberapa hari. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya dalam 1 hari, aku mematahkan kakimu. Berbicara tentang pergi. Apa yang harus dilakukan? Dia bilang hanya memberikan 1 hari. Apa yang harus dilakukan? Aku bilang itu terlalu berbahaya. Jangan lakukan itu. Kalian tidak mendengarkan. Lin Guowei. Pasti Lin Guowei yang mengambil uang itu. Aku ingin memanggil polisi, menangkap dia kembali. Tidak bisa memanggil polisi. Kita harus selesai dengan polisi. Tidak ada uang sekarang untuk mengatasi masa lalu. Maka hari-hari setelah kita, itu juga buruk. Perisahan. Liburan musim dingin dan musim panas dan awal sekolah, Kilesles, akan menerima banyak biaya pendaftaran. Kita harus menempatkan Lin Guowei berbagi tangan. Tidak hanya dapat meningkatkan hipotek untuk mengatasi riba, masih memiliki sejumlah besar uang tunai. Tapi Lin Guowei tidak bodoh. Dia pasti tidak akan menjual. Tidak, saya mengelola keuangan perusahaan. Dia tidak. Dan dia sangat sulit. Aku pergi mencari dia. Berpura-pura minta maaf, menangis 2 kali. Dia pasti mau menjualnya padaku dengan harga murah. Kita tidak punya uang untuk membelinya. Pinjaman. Shuhao, aku bisa meminjamkan. Ibuku sudah sekarang hanya Anda yang bisa meminjamkan. Ini tidak akan terlalu berisiko. Kalau tidak, kita akan mempertimbangkannya lagi. Kapan saja, Anda juga mempertimbangkan. Kita hanya punya 1 hari. APA kau melihat. Apakah mereka mematakan kaki saya? Ya, mereka juga mengatakan untuk memotong. Hau-hau memiliki 1 jari. Beruntung lolos kali ini. Lalu apa yang akan kita lakukan lain kali? Ini buruk. Ada apa? Bukankah seharusnya seseorang menagih hutang lagi? Pengacara Wang mengirim pesan. Lin Guowei ingin menjual perusahaan. Shuhao, ini satu-satunya kesempatan kita untuk kembali. Menjawab para penagih utang di masa lalu. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan uang kembali. Aku berjanji pada beli perusahaan sekarang. Harus menghasilkan banyak uang. Tunggu uangnya. Aku akan segera membiarkanmu membayar kembali. Baik. Pinjaman saya. Guowei, kau tidak bisa mati. Apa yang kamu lakukan? Penagih utang memukul kita. Lihat wajahku. Lihatlah lengan. Semuanya hijau. Lalu bagaimana? Kau masih punya hati. Istrimu dipukuli. Kau tak... Istri saya. Kang Yan, semua orang dewasa, jangan memaksaku bersumpah. Jika ada sesuatu, katakan saja. Jika tidak apa-apa, kau keluar. Aku dengar kau menjual perusahaan. Kau ingin membelinya. Saya akan menjual jika saya punya uang. Segera menandatangani kontrak. Guowei, perusahaan ini, saat itu ayah saya masih di sana, meminjamkan uang kepada kami. Satu-satunya hal yang saya pikirkan. Jadi Anda menyumbang 51%. Saya minayam bank, 4,9. Aku tidak berutang apapun padamu. Jangan bicara omong kosong. 2,5 juta transaksi segera. Wujura. 2,5 juta saham dengan nilai pasar.
Anda ingin membeli 1,5 juta. Jangan bicara tanpa ketulusan. Go away. Go away. Jika hari ini aku tidak bisa, mereka akan mematahkan kaki. Dulu itu lemak babi saya. Satu hari untuk pasangan seratus hari, tolong selamatkan aku. 1,5 juta dijual pada, juga tidak berhasil. Kau masih menghubunginya. Sengaja mencucikan saya. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Guowei, kau harus percaya padaku. Aku datang menemuimu hari ini. Aku benar-benar datang untuk Hei! Pengacara Wang, kesulitan mendapatkan kontrak. Silahkan tanda tangan. Tunggu sebentar. Menandatangani perjanjian perceraian terlebih dahulu. Lin Guowei, apa maksud? Kau masih terkejut. Apa yang kau takjub? Jangan bicara omong kosong. Masuk saja. Tarik tanpa tanda. Orang yang harus patah kaki juga bukan aku. Baik, aku menandatangani. Lin Guowei, setelah menandatangani kontrak, Anda tidak dapat menyesalinya. Kau takut kau tidak? Liburan musim dingin dan musim panas dan awal sekolah. Ini adalah masa kimasan kilesley. Kesempatan besar untuk mengambil uang. Bagaimanapun, itu jeda ketanggingku. Sekarang perusahaan ini sudah tidak ada hubungannya denganmu. Tolong segera keluar dari perusahaan saya. Sesuai dengan keinginan saya. Kenapa kau datang? Kang Yan. Waktunya sudah habis. Waktu sudah habis. Anda tidak bisa memukul orang. Selain itu, bagaimana kalian tahu aku tidak? Jaminan tambahan. Kang Yong, apakah Anda membelinya? Apa yang harus dibeli? Beli ekuitas. Katakan apakah Anda membelinya. Yakinlah, Lin Guowei ini hanya sampah. Aku berpura-pura meminta maaf. Nilai 2,5 juta saham. Tekan langsung 1,5 juta. Aku menjualnya. Ini adalah kontrak yang saya tanda tangani. Ku menandatangani. Tidak, aku menelpon kenapa kau tidak. Mengapa tidak mengambilnya? Apa yang kamu hila? Aku akan membeli saham. Beli sekarang. Kau menyesal. Apa yang kamu lakukan? Kau tahu ini. Kakak laki-laki. Kontrak senilai 2,5 juta. Hipotek untuk Anda. Bisa tidak? Beri aku penyangga selama 2 bulan. Senilai 2,5 juta. Kau tidak membeli berita. Jaminan ini tidak berharga. Kebijakan baru untuk mengurangi beban pendidikan secara resmi diterapkan. Menurut analis industri, kursus pelatihan di luar kampus akan menyusut tajam. Selamat datang di toko. Inggakan orang tua. Dan pilihan hati-hati investor. Bagaimana ini bisa terjadi? Aduh, sangat disayangkan. Kesempatan besar untuk mengambil uang. Lagi pula, itu tidak jatuh di kepalamu. Guowei, aku tidak akan membelinya. Kau akan mengembalikan uang itu padaku. Setelah menandatangani kontrak, Anda tidak dapat menyesalinya. Ini adalah belajar dari Anda. Akhirnya, aku akan memberitahumu sesuatu. Tibek, pencurian narkotika oleh Li Juan-Juan. Siapa yang melaporkannya? Itu kamu. Kau sudah tahu. Tidak mustahil. Tidak mungkin tak. Lin Guowei, bisakah Anda memprediksi masa depan? Lin Guowei, mengapa kamu menyakiti? Kau harus menceraikan aku. Kenapa kau menyakitiku? Aku harus bertanya pada kau harus menceraikan aku. Kenapa kau menyakitiku? Akhirnya, aku mengirimimu sebuah kalimat. Banyak garis ketidakadilan harus mengalahkan diri sendiri. John Yon, aku akan bertanya lagi. Apakah kaya atau tidak? Temukan Lin Guowei. Ini semua jebakan.
Uang itu pasti diambil olehnya. Dia sengaja menyakitiku. Pergi dan tangkap dia. Sekarang dia masih berpura-pura bodoh. Bukankah itu bahwa dia berdua tidak ada uang untuk memotong pinggang? Cepatlah. Kakak laki-laki. Ashley. Ashley, terima kasih. Sama-sama. Langgowe. Oh ya, itu kalian. Bekerja dengan baik. Upaya pembayaran utang. Pohon Baker. Lin go away. Kemana kau mari? Kau tahu hari apa? Aku bekerja 3 kali sehari. Hanya bisa tidur di lubang jembatan di malam hari. Penagih utang, menggali ginjal kita, dan mematahkan kaki. Hei, aku bisa melakukannya. Bagaimana kalimat itu mengatakan? Oh, aku tidak ingin mendengar kalian tersentuh sendiri. Ayah, aku merindukanmu. Membujuk anak-anak, dia bilang merindukanmu. Agowe, itu. Hau-hau tidak berarti. Lia kita sekarang. Mementi dak muda. Penagih utang menangkap kita di mana-mana. Anak-anak mengikuti kami. Takut sepanjanggari. Aku mohon padamu. Bisakah kamu mengirim kebaikan? Hei, lihat apa yang kamu katakan. Bao Jianfeng keluar dari penggilingan. Aku percaya Lin Wenhao. Tidak Wu Wenhao. Aichi Utadak apa. Aku akan pergi. Istri saya masih menunggu saya di rumah. Apa yang kau katakan? Istri. Austria. Aku lupa member tahu Anda. Meskipun kita tidak mendapatkan sertifikat perceraian, tapi aku menggugat perceraian. Selamat, kalian bisa jujur sekarang. Ini keluarga. Tidak. Go away, aku salah. Aku benar-benar tahu itu salah. Apakah kamu tahu penagih utang ibu menjadi gila? Sudah masuk rumah sakit jiwa. Li Juan-Juan juga dirawat di rumah sakit. Dituntut, sudah masuk penjara. Goei, saya mohon. Anda mengangkat tangan Anda. Kembalikan uang saya. Go away, go away. Aku mohon pada Kumohon, go away. Menyebar. Orang-orang di sini, ikuti aku. Cepat, cepat, cepat. Jangan lari. Ayah, ibu. Ayah, Itu paman. Sekarang panggil ambulans. Seharusnya sudah terlambat. Ayo pergi.